Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Oktarika Lustanti dengan NPM A1G023036. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Adapun yang pertama, mengenai pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses manajemen fasilitas yang digunakan oleh sebuah organisasi, dalam hal ini satuan pendidikan atau sekolah, supaya berfungsi secara optimal sehingga antara guru dan siswa dapat saling menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Tujuan manajemen sarana dan prasarana adalah memberikan sistematika kerja dalam mengelola sumber daya berupa fasilitas belajar, sehingga tugas-tugas operasional dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien menuju sasaran yang ingin diterapkan. Adapun ruang lingkup manajemen sarana prasarana, yang pertama ada perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan keseluruhan proses perkiraan secara matang tentang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan keefektifan dan efisien dalam proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu ada pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan analisis kebutuhan dan perencanaan yang dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ada beberapa, yaitu dengan pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan atau hibah bantuan, pinjaman, pendaur ulangan, penukaran, dan perbaikan atau rekondisi. Yang ketiga ada penyimpanan sarana dan prasarana. Penyimpanan sarana dan prasarana bertujuan untuk menempatkan sarana prasarana sesuai dengan fungsinya dan menjamin kondisi sarana dan prasarana agar berfungsi secara efektif dan efisien. Kegiatan yang dilakukan dalam proses penyimpanan adalah inventarisasi sarana agar memudahkan dalam penyimpanan dan pemeliharaan. Yang keempat, ada penataan sarana dan prasarana. Penataan berkenaan dengan bagaimana menata dan menyimpan sarana prasarana pendidikan. Aktivitas penataan sarana dan prasarana meliputi yang pertama, penataan ruang dan bangunan sekolah. Yang kedua, ada penataan perabot sekolah. Yang ketiga, ada penataan media, alat, dan bahan pembelajaran. Selanjutnya yang kelima ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sekolah dapat ditinjau dari sifat maupun bentuknya. Yang keenam, ada penghapusan sarana dan prasarana. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penghapusan dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, penghapusan, peniadaan, pembatalan, dan sebagainya. Aset sarana dan prasarana pendidikan dapat dimusnahkan, yaitu aset yang tidak dapat digunakan lagi untuk menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketujuh ada pelaporan sarana dan prasarana. Pelaporan sarana dan prasarana pendidikan ini harus dipertanggungjawabkan, meliputi beberapa jenis laporan, yaitu yang pertama, laporan triwulan mutasi barang inventaris, yang kedua, laporan tahunan inventaris, yang ketiga, format laporan pengurus barang bukti. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan jenis sarana prasarana. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama alat pembelajaran, yang kedua alat peraga, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama sarana pendidikan yang langsung digunakan untuk proses pembelajaran, seperti ruang teori atau ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang praktik, ruang laboratorium. Yang kedua ada prasarana pendidikan yang tidak langsung digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, tetapi berfungsi untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada ruang kantor, kantin sekolah, kamar kecil, ruang guru, ruang sekolah, tempat parkir kendaraan.
Baik, sekian penjelasan saya mengenai manajemen sarana dan prasarana. Saya harap video ini dapat bermanfaat untuk siapapun yang melihat ini. Saya Oktarika Lustanti meminta maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.